Keceriaan Furi Setia, si pemeran Purnomo di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, berubah menjadi kesedihan. Wajahnya juga terlihat sayu serta bobot badannya mengalami penurunan. Ya, sudah beberapa hari ini Purnomo mengalami sakit yang ia rasakan sejak di lokasi syuting. Awalnya Furi mengira jika sakit yang ia rasakan ini adalah sakit tifus. Ternyata Furi dibuat kaget setelah dinyatakan menderita penyakit hernia, juga infeksi usus yang mengharuskan dirinya untuk dirawat secara intensif di rumah sakit dan secepatnya menjalani operasi hernia. Vonis ini malah membuat Furi semakin bingung juga syok. Saya ke rumah sakit gitu, saya jam 6 ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan, cek darah dan sebagainya karena katanya ada infeksi gitu, infeksi. Dari hasil cek darah itu ada infeksi, cuman di bagian mananya belum ketahuan karena belum ada penindakan kayak USG, ronsen atau dan sebagainya kan belum ada. Bagian pangkal paha sini ada benjolan gitu, ada benjolan dan oh ini hernia nih gitu. Dan itu harus operasi gitu kan. Sayanya shock banget kan, shock kalau ya saya ngerasa bahwa nggak ada riwayat penyakit begitu, makanya takut banget, takut, shock, sempat down juga gitu. Akhirnya saya tanya ke dokternya, ini harus operasi sekarang gitu? Nggak harus sekarang tapi secepatnya gitu. Harus dirawat, masih harus dirawat gitu, masih harus ada observasi dan sebagainya, harus dirawat karena saya takut, shock dan down gitu. Saya minta pulang, takut gitu, belum pernah saya operasi atau apa itu belum pernah. Tebakan awal saya tipes gitu, karena saya kalau udah kecapean tipes gitu. Kalau pada akhirnya ya diagnosa awal ada infeksi usus kemudian hernia, itu saya kaget gitu. Dalam kegamangannya menghadapi bayang-bayang operasi, akhirnya Furi memilih mencari second opinion dari dokter yang berbeda. Beruntung sakit hernia yang dideritanya itu bisa sembuh tanpa harus menjalani operasi. Walau tak lagi takut memikirkan operasi, kini kemeranaan justru dialami Furi lantaran tak ada teman yang merawat dirinya selama sakit. Jangankan untuk menemaninya, menyuapi bubur serta menyediakan obat untuknya pun Furi harus menyediakannya sendiri. Hari ini tadi habis periksa ke rumah sakit yang lain selain sebelumnya. Jadi di rumah sakit yang ini melakukan general check up, semua diperiksa dari darah, terus urin, terus di USG itu semuanya, dan hasilnya ada pembekakan di usus, terus di usus buntu ya, infeksi di usus, terus ada pembengkakan di kantung kemih dan kelenjar getah bening gitu ya. Nah, dan tadi dokternya bilang ini nggak harus dioperasi gitu. Ini ada obat lambung, ada obat nyeri, ada obat pagi malam kayak restoran Padang ya. Dan tadi pesannya dokter harus dihabiskan ini selama stok buat seminggu, dan nanti kalau ini udah habis harus observasi lagi buat perkembangan yang selanjutnya gitu. Nah, ini hasil pemeriksaan. Kalau tanggapan saya sih mungkin memang udah lagi cuacanya juga, jadi ya memang mungkin kecapean aja sih menurut saya. Cuman nggak tahu kalau misalnya dia kalau kayak gitu kan harus ke spesialis ya, apanya gitu. Tapi kalau menurut saya sih mudah-mudahan nggak ada apa-apa, jadi cuman ya kecapean aja. Yang bikin dia lemes itu mungkin pikirannya kok jadi makin parah gitu. Si Pur tuh kuat,
jadi dia bisa nutupin sakitnya, jadi kita nggak sekuatir kalau kayak teman-teman lain yang sakit. Kalau teman yang lain sakit puyeng dikit aja udah lemes, kalau dia nggak, tetap kerja hari ini aja walaupun semalam ke rumah sakit, hari ini tetap syuting walaupun nggak seceria biasanya, tapi ketika scene dia main seperti biasanya kayak nggak ada beban. Berbanding terbalik dengan Fury Setia yang tengah berjuang untuk bisa sembuh dari sakit yang menyerangnya, Fahmi Bo, si pemeran Dedi penjual bubur, sedang giat-giatnya berolahraga. Pilihan Fahmi ini tentu saja mengejutkan. Selama ini Fahmi termasuk artis yang tidak mempersoalkan bentuk badannya yang subur. Benarkah demi terlihat langsing dan kekinian, Fahmi nekat menyambangi sebuah pusat kebugaran untuk kali pertamanya? Sebenarnya nggak mau nurunin badan, soalnya kalau nurunin badan gue agak susah. Gue cuman mau nambah otot-otot gue biar lebih keras lagi. Ini nanti kalau sering-sering nge-gym, ini jadi berbentuk gede. Berat juga. Kanan 20 kilo, kiri 20 kilo. Masa nggak bisa? Ini namanya treadmill. Ini sama juga jalan kaki. Berhenti. Berat. 20 kilo masih enteng, 40 kilo lumayan berat. Ini udah terasa ngebet-ngebet. Tekad Fahmi untuk membuat lengannya berotot memang tidak main-main. Usai menjadi serangkaian proses pembentukan otot yang membuat dirinya mandi keringat, Fahmi langsung mengganti kalori yang terbuang itu dengan menyantap makanan rebusan. Kata instruktur tadi, jadi kalau kita habis nge-gym kan biasanya lapar karena menguras tenaga. Nah, ini makanan yang biasa dimakan sama orang-orang nge-gym. Jadi nggak ada yang namanya lemak. Jadi semuanya rebus, terus sama ayamnya dibakar, jadi nggak mengandung minyak sama sekali. Ini kita coba tangan dulu. Enak sayurannya. Makanan ini nggak ada mengandung lemaknya, jadi semua serba dibakar. Biasanya kan gue pakai nasi, karena pakai kentang. Tekad Fahmi untuk bisa mendapatkan lengan berotot membuat dirinya nekat menjalani sejumlah latihan berat. Lantas bagaimana dengan Denny Cagur dan Shanti saat keduanya tak bisa menghabiskan waktu libur bersama? Tidak banyak yang tahu jika presenter dan juga komedian Denny Cagur dulunya adalah anak motor. Seperti apa keseruan Denny Cagur ketika berkeliling kota Jakarta dengan menggunakan motor gedenya bersama Wendy dan juga Isa Bajai? Sementara itu saat Denny bersibuk ria bersama teman-temannya, benarkah sang istri Shanti pun juga memilih untuk seru-seruan di lokasi syuting?